Selamat pagi semuanya. Bagaimana kalau kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing. Silakan semuanya didirikan berdoa dulu. Kita lihat mejanya atau kursinya penuh ya. Masuk semua dong. Sehat ya, semangat ya. Coba, tahu 1, 2, 3. Oke, pada kesempatan hari ini, kita lepaskan itu dulu. Kita bermain game. Namanya adalah 369. Setiap kali kita bermain game itu pernah 369. Jadi menghitung saja 1, 2. Nah, setiap angka 3, 6 dan 9 itu diganti dengan 3, 6, 9. Nah, kamu berarti kita konsentrasi ulang lagi. Tambah 1, 2, 3. Nah, sebelum kita mulai ini, apakah kalian pernah kehilangan benda? Ada yang pernah kehilangan benda? Apa? Mainan? Pernah? Apa? Pernah? Saya apa? Pensil. Terus bagaimana? Kamu tadi di mana? Akhirnya kamu di kantong tas. Pemecahan masalah itu suatu masalah ya. Jadi kehilangan pensil itu masalah. Di rumah para tiga isamu nih setelah masalah ya. Neng rumah para dilaku kalau ngatur wayang bermakan sebelah masalah masalah. Neng makan nangka rasa ini hilang sisi masalah badan masalah. Nah, setiap permasalahan itu kan perlu dipecahkan. Solusinya apa? Jalan keluarnya bagaimana? Itu. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana cara memecahkan masalah itu secara efektif dan efisien? Ngerti efektif dan efisien? Saya gampang tuh kalau bertele-tele. Nah, di sini yang akan kita pelajari yang pertama adalah apa namanya? Berpikir komputasional itu apa? Istilah berpikir komputasional. Terus yang kedua, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Terus nanti kalian memecahkan masalah. Ada 3 ya. Jadi kegiatan ini kita tahu berpikir. Kita lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Yang pertama adalah istilahnya berpikir komputasional itu apa? Coba Bill dibaca. Menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan menggunakan ilmu teknik komputer. Ilmu teknik komputer itu apa? Sing gampang, lebih simpel, orang tele-tele gitu. Zaman dulu ada 3 lagu. Yang toko kaset
Orang beli kaset toh? Kaset pita. Tugas itu pernah saya alami ini. Karena saya old, kalian young. Beli kaset. Harganya kalau tidak salah dulu 14.000. Saya tuh sukanya Sheila on Seven. Sampai beberapa album saya punya. Cuman dulu. Terus gigi main, motornya, mobil, kalau macet, disetel. Di saat kita bersama, lagi di rumah. Zaman saiki, iya. Balik. YouTube, tak, koneksi Bluetooth, tak, speaker, tak, koneksi Bluetooth, play. Lah kenapa kau sederhana toko? Nah itu komputasional. Cepat. Kamu mau ke sekolah? Pakai sepatu kanan dulu nih, tuh kedapnya seperti itu, kanan dulu. Sepatu kanan dulu, kiri kaos kaki itu hilang. Lebih caranya, aku neng minimarket saya terus pakai kaos kaki. Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Dicari gimana? Di lemari pakaian. Oh mungkin nyelit. Oh teman-teman mau nyelit. Nah itulah efektif di area ini. Jadi tidak mungkin misalnya, oh kaos kaki ini hilang, tak tutup yang masalah sih. Karena apa? Terlalu bertele-tele. Padahal kamu butuh ke sekolah itu pindah teko, gitu? Pindah tekan. Terus sekali jalan, orang sudah tak ada transaksi, berlindungan, kan kurang efektif. Dan dia yang dimaksud adalah seperti itu, berpikir secara komputasi, efektif, efisien. Kayak orang kayak komputer, komputasional itu dengan teknologi, teknologi. Berpikir komputasional itu bagaimana cara masuk efektif dan efisien. Orang bertele-tele, orang susah, orang buang-buang energi. Terus itu berpikir komputasional ya, berpikir komputasional. Di sana di sini ada gambaran. Oh iya, permasalahan ini cara pemecahan masalahnya seperti ini. Misalnya tadi harap makan sekolah, sarapan dulu. Urutan satu. Kira-kira apa? Bagaimana? Pemecahan masalahnya bagaimana? WC? Apa? Bagaimana cara pemecahan masalahnya? Kalau kamu dalam permasalahan seperti itu, kamu makan sekolah, mama angkatin rasa, bapak besok bekerja, terus kamu di rumah tak mangkat, tapi pengen sarapan, bisa nih? Gak bisa kok? Terus bagaimana? Bisa solusinya itu minta nasi ke tetangga atau makan kantin sekolah, gitu. Jadi lebih efektif mana? Kira-kira. Yang misalnya udah WC itu, pakai gratis orang sekolah, kan tidak efektif, tidak efisien. Gitu. Atau misalnya gini nih, tongkat. Tongkat berjejak di PP. Barang boleh, otomatis tongkat mau ditopeng, Pak. Ditopeng betul. Terus siapa?
dipindahkan ke tempat yang aman nih. Dengan tongkat yang banyak, misalnya 20 tongkat di caranya posisi seperti itu. Terus bagaimana? Yang namanya berpikir komputasional itu bagaimana caranya itu memindahkan tongkat-tongkat itu secara efektif dan efisien. Dan ini kan efektif. Nomor 1. Tongkat tuh ya. Apakah itu efektif? Bagaimana caranya? Tongkat-tongkat itu diikat jadi satu. Terus diangkat. Kalau tongkat itu gitu. Sudah sekali saja. Tidak bolak-balik. Atau misalnya oke, kan ini sangat penting, gitu. Tapi kalau gitu. Nah ini bagaimana cara berpikir itu secara efektif dan efisien. Orang bertele-tele gitu. Maksudnya berpikir komputasional itu seperti itu. Terpahami? Terpahami. Baik, kita lanjut. Nah, ada 4 prinsip dalam berpikir komputasional itu. 4 prinsip. Apa saja? Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraksi. Yang keempat adalah berpikir algoritma. Mungkin itu istilah-istilah yang asing nih bagi kalian, asing nih. Dekomposisi, kenal bentuk atau pattern recognition, abstraksi atau abstraction, terus berpikir algoritma. Nah kita bahas satu persatu. Decomposition atau dekomposisi. Coba dibaca guys. Dekomposisi adalah pemecahan masalah. Coba dibaca. Pemecahan masalah. Dekomposisi atau pemecahan masalah. Pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana, seperti pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Besar. Pemecahan masalah besar menjadi kecil. Masalah besar. Itu adalah dekomposisi apa? Dekomposisi tadi apa? Permasalahan yang besar dipecah jadi kecil-kecil. Besar, kecil-kecil. Maksudnya apa? Sebagai contoh, misalnya kayak lomba masak. Lomba masak yang kita yang sekolahan diselenggarakan tahun lalu nih, lomba masak. Masak apa tahun lalu? Nasi goreng. Terus bagaimana? Masak ini nih. Terus alat dan bahannya bagaimana? Nah, tuh jadi itu sebuah permasalahan. Permasalahan kompleks, maksudnya kompleks itu apa? Rumit. Kalau secara keseluruhan, mungkin di komponen ini masaknya, dia sing gawa segone, dia sing bahane, dia sing gawa wajan, minyak kepiye, sayurannya piye, dagingnya piye, tukune terus piye, kan permasalahan. Kita pecah nih satu-satu. Kalau saya tulis, misalnya kayak memasak nasi goreng.
kompleks sekali. Kompleks. Oke, kita pecah. Pacik alatnya, terus kita pecah bahan. Alatnya mulai, alatnya apa? Wajan, kompor, spatula, topet, apa nih? Gas. Itu alatnya. Terus baru pilih pembagian, berbagi. Nggo cobek, nggo wajan, terus spatula ya, nggo gas, nggo kan rumahnya dekat kalau ya, kalau gas, suara kompor ya, suara kan berbagi. Oh ya, wah ternyata nggo pisau. Dah nggih, alat sudah beres. Terpecahkan. Masalah terpecahkan. Masalah sudah mendapatkan solusi ya, sudah mendapatkan solusi. Terus yang kedua, permasalahan kedua adalah apa? Bahannya. Bahannya apa ya? Nasi, terus apa lagi? Telur, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya itu di bawang merah, bawang merah, terus apa lagi? Minyak. Terus apa? Kecap, saus ya. Sayuran. Tapi permasalahannya ini, ini baik. Urunannya piro? Sampai 5.000. Itu kan 5.000. Terus yang butuh sapa sing betul sing ngerti. Oke, buku. Ini market BPD. Pecahkan, baru lagi mangkat. Oke. Itu pembagian tugas ya orang sing iris-iris iki, sing masak iki, sing ulang iki ya. Langsung jalan. Lain misalnya kayak pesta ulang tahun ya. Pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun adalah permasalahan yang kompleks. Ulang tahun. Ulang tahun adalah masalah yang kompleks. Ya. Nah, caranya memecahkan masalahnya bagaimana? Jadi ulang tahun ini kira-kira butuh apa baik? Dekorasi. Terus apa nih? Kue. Terus minuman. Terus apa nih? Undangan. Karena kuenya ada dekorasi itu karena ada undangannya. Ada undangannya karena ada dekorasi ini. Dekorasi apa ya? Nah itu lah. Dekorasinya ini saya minta warnanya pink. Dekorasi. Terus kuenya saya minta yang ada poninya. Undangannya nih konco-konco sekolahan. Pak Guru rasa, Pak Guru ya repot. Konco-konco lain. Terus selanjutnya adalah apa nih? Karena kok minumannya siapa? S2. Nah itulah, jadi permasalahan besar menjadi dipecahkan jadi kecil-kecil, besar jadi kecil-kecil. Itu apa? D. Apa? Tambah 1, 2, 3. Dekomposisi lagi apa? Ulangi apa? Dipecahkan menjadi
yang kecil-kecil. Contohnya kayak pesawat ulang tahun, lomba masak, masak. Jadi seperti itu kira-kira. Seperti Pak Andi pernah melihat di televisi itu sebuah restoran yang bentuknya adalah pesawat. Permasalahannya adalah bagaimana cara pesawat itu dibentuk restoran di tempat itu. Apakah pesawatnya dari hanggar pesawat atau dari garasi pesawatnya diterbangkan langsung jatuh nengok. Dan bagaimana caranya? Oh, ternyata pesawat yang besar itu sekitar ruangan ini lebih ya. Itu ternyata untuk mengangkatnya dipotong dulu. Jadi pesawatnya, pesawat ini pesawat. Dipotong. Ini bagian sayapnya dipotong dulu, terus diangkut. Nah itu adalah maksudnya yang besar terus dipotong-potong menjadi kecil. Nah kalau dekomposisi adalah permasalahan yang besar, yang kompleks, dipecahkan dulu nih jadi bagian yang kecil-kecil tadi ya. Terpahami? Ada gambaran? Pahami ya? Nah, selanjutnya yang kedua, prinsip yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Lesa coba dibaca. Dalam simpelnya, sederhananya, dari pengenalan pola itu kita mengenal. Oh ini akan diulang lagi pengenalan tadi. Sebagai contoh misalnya ada piket, Senin, dan Selasa, ini contohnya. Senin, Ganes, Elin, Alia. Selasa, Bilkis, Alifah. Rabu, Alif, Desa, Lirin. Kamis, ada lagi. Pada hari Senin, Ganes, Elin, Alia. Gitu. Oh, saya bikin saya setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadwal. Mungkin yang paling kalian ingat adalah hari Kamis, adalah olahraga menggunakan seragam olahraga. Jadi kita pola itu sama apa? Kok Kamis? Oh, merupakan olahraga. Pengenalan pola. Oh, polanya seperti contohnya sekolah. Setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis juga kita ada yang namanya ada program sekolah tidak boleh jajan, harus membawa makanan, harus membekal. Terus setiap hari Senin upacara. Biasanya upacara. Oh, jadi saya pakai topi, pakai dasi komplit gitu. Selasa apa? Oh, Selasa hafalan. Apa sebelum masuk pembelajaran kita hafalkan dulu. Selasa dan Rabu. Kamis apa? Oh, biasanya kelas. Jumat apa? Oh, Jumat sehat senam sebelum masuk. Sabtu apa? Oh, Sabtu itu sebelum masuk, sebelum pelajaran lari dulu. Kita lakukan kan seperti itu. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kenal. Oh, hari ini apa? Oh, Jumat. Oh, itu berarti olahraga sih. Mengenai pola-pola seperti itu. Kita contohnya dari pelajaran. Nah, pola itu ada dua. Ada pola angka dan juga pola gambar. Pola angka misalnya kalau contohnya
2, 4, 6. Setelah 6 apa? Garis. Delapan. Berdelapan apa kali Pak? 10. Kenapa seperti itu? Karena kalian tak kenal pola ini. Kelipatan 2. Sebagai contoh lagi misalnya 3, 6, 9. Terus berapa? 12. Terus berapa? 15. Terus berapa? 18. Kok bisa seperti itu? Karena kelipatan 3. Gitu? Apa? Jadi kalian kenal dulu, kenalin polanya, akan mengulangi tadi ya. Jadi mengidentifikasi itu apa? Kenal sih apa? Kenalan apa? Kesamaan atau pola dalam berbagai jadi merupakan pola yang biasa yang bisa digunakan kembali. Jadi kalau polanya ini kelipatan 3, ini kelipatan 2, ini kelipatan 5, gitu nih. Itu pola angka. Kalau pola gambar bagaimana? Contoh, itu ada persegi segitiga, terus bersegitiga apa? Bersegi apa? Bersegitiga apa? Nah, kenal polanya seperti ini. Adikmu lah ini. Tadi kalian ada. Kalau kamu lihat di sini, melihat di sini, ini ada gambar bunga, ada logo, berlogo bunga, logo bunga. Polanya seperti itu. Terus ada bunga warna-warni, bunga hitam putih, bunga warna-warni, bunga hitam putih. Seperti itu terus. Itu kan. Terus misalnya selanjutnya apa? Atas. Terus beratas? Kanan, berkanan? Bawah, berbawah? Kiri. Jadi pengulangan. Udah berapa menit? Esok, Senin, pagi. Bertanya apa? Tadi yang siapa yang sholat subuh? Acung. Sholat subuh semua. Pagi, sholat, terus sarapan, ganti sih, terus ganti sarapan, makan sholat, mulai. Esok yang mana? Pagi, sholat. Seperti itu terus, berulang terus. Misalnya hari Minggu nih, tani sholat dulu. Nih, kalau bahkan tani jam 10, tak ada rasa dulu. Jangan. Walaupun hari Minggu ya tetap tani sholat subuh. Misalnya kepepet yang tuh, saya nggak sholat. Polanya seperti itu. Paham ya? Yang itu akan digunakan untuk membuat program yang lebih efisien. Misalnya kayak jam sono, sapal, istirahat. Lagi bal-balan kamu jajan dulu, kamu makan, kalah ya. Mana dulu, akhirnya itu pernah bal-balan ya. Tapi kami makan dulu selesai, baru main bola. Setengah 10, sudah setengah 10, telet. Delapan, hafal loh ya, setengah 10, delapan masuk.
jam 12 bel apa? Apa? Dari jam 7 bel apa? Berulang jam 7 bel siapa? Jadi orang begitu dibel, apa ya? Jam itu apa ya? Apa? Tidak seperti itu toh. Si bel bel. Oh, masuk. Oh, sudah. Oh, masuk. Ya. Cek dulu. Ini kan ada di sofa. Aman. Jam berapa? Jam segini. Lanjut ya. Nah, itu prinsip yang kedua apa? Pengenalan. Yang pertama tadi apa? D O O. Yang ketiga adalah abstraksi atau abstraction. Coba kalian dibaca. Abstraksi membantu untuk fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan. Fokus pada informasi yang benar-benar dibutuhkan. Ya. Maksudnya bagaimana toh? Abstraksi menyaring informasi yang tidak relevan. Kembali lagi ke ulang tahun tadi ini. Kita saring ya. Misalnya dalam ulang tahun itu permasalahan salah tadi di komposisinya tadi ada ini undangan sopo kue ini dekorasi terus minuman snack terus artis yang harus diundang terus misalnya apa nih artis yang harus diundang terus apa nih nah itu bisa nih kira-kira kok dengan ini duitku ke ulang tahun itu hanya misalnya 1 juta misalnya. Dan undang artis sih padahal mahal biayanya undang artis mengisi acara ya. Nah itu kan berarti itu tidak penting. Itu sudah di luar anggaran mungkin. Itu menyaring abstraksi itu menyaring informasi yang terkait kita ini. Abstraksi menyelesaikan masalah dengan hanya mengenai bagian yang penting saja. Misalnya mau nih Sally ini kehilangan pensil ya. Karena saya tuh prinsipnya berpikir komputasional ya. Prinsip yang ketiga ya adalah abstraksi menyaring informasi yang penting saja dan baik. Ini tak boleh ini kantor. Kira-kira efektif belum? Kira-kira sesuai dengan abstraksi tadi nggak? Jadi apa namanya? Kira-kira biasanya ini diikut antara laci, antara tas, atau meja. Oh berarti orang tak boleh ini fokus, orang tak boleh ini kantor. Karena itu informasi yang boleh sepak dengan laci rene, tas tas ngarep, boleh tas ngarep, ketemu, menyaring. Kira-kira sih bagian yang penting saja nih dalam menyelesaikan masalah. Fokus. Misalnya setiap hari Kamis kan ada
kebiasaan apa? Membawa bekal. Bukan bawa sego, bawa lampu, bawa kerupuk, bawa sambel, bawa mana yang lalapan, bawa sayuran. Seperti yang kita ngomong, baju boleh baju sak kresek gede. Wih, untuk orang kresek ini. Karena kalian ingat abstrak berpikir komputasional, prinsip yang ketiga adalah apa? Abstraksi. Maka ada lampu yang muncul di sini dan menyala sambil bilang, aha, ini tidak efektif. Efektifnya apa? Lagu ini penting-penting baik. Sego, oh nanti anginnya apa deh? Sebenarnya kalau ini judulnya nggak sama. Bilbotnya khas pisau. Tangannya Islam ini. Nah, itu adalah berpikir abstraksi. Adalah abstraksi. Kemudian yang selanjutnya adalah berpikir algoritmik. Apa itu berpikir algoritmik? Coba Tessa dibaca. Oh, nah, jadi menyusun langkah-langkah yang benar agar diselesaikan dengan baik. Jadi berpikir itu prinsip yang berapa? 4. Setelah abstraksi. Nah, menyusun langkah-langkah, contoh kita akan kemah, okay? Kalian kan bawa tongkat, kita kemarin mengecat tongkat, tongkat, terus di PP, wayang kulit. Badannya kegelam, badannya kegelam. Nah, berpikir algoritmik atau berpikir algoritma. Sebagai contoh misalnya, kalian kan akan kemah nih. Kemarin kita ngecat tongkat kita cat yang berjumlah kurang lebih 20 ya, 20 tongkat. Oke, sebelum pulang tolong tongkat itu disimpan. Kita bawa siji. Seperti itu? Tidak. Sini karena keingat akan berpikir komputasional. Prinsip yang keempat adalah berpikir algoritmik. Itu bagaimana caranya? Oke. Sebentar nih. Terus saya bertong selesai. Itu namanya berpikir algoritmik. Menyelesaikan langkah-langkahnya bagaimana langkah-langkah untuk tali, dari sisi diangkat barang itu. Terpahami? Ada gambaran, sedikit gambaran, paham? Cukup jelas? Oke, jadi kita ulangi lagi dari ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Dekomposisi apa? Yang kedua apa? Pengenalan pola atau pattern recognition. Itu apa? Ada pola angka dan pola. Terus yang ketiga apa? Abstraksi itu ada apa? Contohnya? Menyaring yang penting saja. Terus yang selanjutnya yang keempat, berpikir algoritmik. Itu apa? Menyusun langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Itu ada 4 ya prinsip. Nah, ini Pak Adi punya sesuatu buat kalian yang kalian jawab. Kalian berkelompok. Kelompok 1, 2, 3. Silakan kelompok 1, 2, 3 sesuai dengan arahan Pak Andi tadi. Bagaimana? Ada suatu permasalahan di sini.
sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Jadi sudah? Oke. Oke, untuk masing-masing kelompok kumpulkan. Silakan dikumpulkan. Kumpulkan. Oke. Sudah. Oke. Nah, setelah kalian tadi mengerjakan atau memecahkan permasalahan dari permasalahan di Sokomong, yang ingin membuat apa? Semangga ya, semangga. Maka kesimpulan pembelajaran di hari ini. Nah, jadi kesimpulannya dalam pembelajaran hari ini yang kalian pelajari adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu seperti apa? Berpikir dengan cara yang efektif dan efisien. Kayak program komputer kan efektif dan efisien. Komputer itu dibuat untuk mempermudah agar pekerjaan itu lebih efektif dan efisien. Nah, ada langkah-langkahnya, ada 4 prinsip yang kita pelajari. Yang pertama adalah dekomposisi itu apa? Terus yang kedua adalah mengenal pola apa? Mencari kesamaan. Mencari kesamaan dari pola untuk masalah. Yang ketiga apa? Abstraksi itu apa? Yang penting-penting saja. Terus yang keempat adalah berpikir algoritmik. Itu apa? Menyusun langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Oke, 4 prinsip itu. Oke, ingat dong. Disimpan, Ctrl S, maksudnya di save. Terus berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan terstruktur. Maksudnya terstruktur ini langsung tak jadi orang ini tidak terstruktur. Terus berpikir kritis dan kreatif dan dengan mereka lebih efisien dan efektif dalam pembelajaran ini. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum kita pilih. Mungkin untuk pembelajaran hari